Halo everyone, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai pembahasan soal latihan PHB Kimia kelas 12, yaitu pilihan ganda nomor 16-25 beserta ureanya. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai soal latihan PHB nomor 1 sampai dengan 15. Silakan bisa kalian lihat videonya terlebih dahulu. Linknya sudah saya taruh di deskripsi box. Jadi ini adalah video part 2-nya. Part 1-nya sudah dibuat videonya di upload sebelumnya. Silahkan bisa kalian lihat ya. Kemudian untuk soal latihan PHB yang akan dibahas ini, soalnya sudah saya taruh linknya di deskripsi box juga. Nah, kalian bisa download. Nah, setelah kalian download, kemudian kalian bisa kerjakan. Setelah dikerjakan, bisa melihat atau menyimak pembahasan di video part 1, dan ini adalah video part 2-nya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan boleh kalian subscribe terlebih dahulu channel ini ya, channel Smart Kimia, di mana channel ini akan membahas mengenai materi-materi kimia kelas 10, 11 maupun kelas 12. Boleh like juga, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan pembahasan soal latihan PHB untuk persiapan menempuh PHB. Ya, baik, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Nah, langsung kita ke pembahasannya nomor 16. Nah, nomor 16 soalnya adalah struktur yang tepat untuk nitrobenzena adalah A, B, C, D, E. Nah, ini untuk yang A ini NO2, sedangkan untuk yang D ini NO3. Nah, ini ya. Nah, nitro ya dan benzena. Nah, benzena kita tahu ya strukturnya adalah seperti ini ya, benzena. Kemudian di sini ada gugus nitro, berarti di sini gugus nitro adalah NO2. Nah, ini adalah struktur dari nitrobenzena. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, ya, kemudian nomor 17. Nah, nomor 17 ada suatu senyawa. Pertanyaannya adalah nama untuk senyawa tersebut adalah A, B, C, D, E. Nah, di sini bisa kita analisis terlebih dahulu ya. Ada 2 atom Cl. Nah, ada 2 atom Cl. Nah, posisinya ini adalah posisi Cl berada, ini kita beri nomor dulu ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, posisinya Cl berada pada C nomor 1 dan C nomor 3. Nah, artinya untuk posisi substituen pada nomor 1 dan 3 ini adalah posisi meta ya, meta. Kemudian Cl ya, Cl-nya di sini ada 2, maka kita beri imbuhan D, dan Cl kita kenal sebagai kloro. Nah, ini adalah senyawa benzena. Tinggal kita tambahkan kata benzena. Nah, jadi namanya adalah metadiklorobenzena. Dari A, B, C, D, E jawabannya adalah D. Nah, ini ya yang D. Oke, lanjut ke nomor 18. Nah, asam benzoat banyak digunakan sebagai A, bahan peledak, B, pengawet makanan, C, pereda sakit kepala, D, antioksidan, dan juga E, pewarna makanan. Nah, jawabannya ini apa? Asam benzoat ini sering kali digunakan sebagai pengawet makanan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 19. Nah, diketahui reaksi sebagai berikut ya. Jadi ini ada benzena ditambahkan dengan metil klorida, hasil reaksinya berupa toluena dan hasil sampingnya adalah HCl. Dikenal dengan reaksi. Nah, ini jika benzena bereaksi dengan metil klorida dan menghasilkan toluena, ini kita kenal sebagai reaksi sintetis Friedel-Crafts ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 20. Senyawa turunan benzena dengan nama asam parahidroksi benzoat memiliki rumus struktur. Nah, di sini kita analisis dulu ya antara ini ya namanya asam. Nah, asam di sini sudah ada kata asam, berarti benzenanya itu memiliki gugus COOH. Nah, atau kalau kita tuliskan di sini ya COOH. Nah, ya. Nah, katakanlah di sini ya COOH. Kemudian ada cabang hidroksi ya. Hidroksi ini
gugusnya adalah OH ya. OH di nomor berapa dia? Ternyata posisinya para. Para ini adalah posisi substituen di nomor 1 dan nomor 4. Nah, jika ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 dan ini nomor 4, maka gugus OH berada pada C nomor 4 ya. Kenapa nomor satunya dari sini? Karena ini adalah gugus asam ya, gugus asam. Nah, sehingga untuk suatu senyawa ya dengan dua gugus fungsi yang berbeda, kita harus lihat urutan prioritasnya, di mana OH dan COOH ini lebih prioritas si COOH. Maka COOH ini dia kita beri nomor 1 ya, karena dia lebih prioritas. Nah, karena dia posisinya para, berarti OH berada pada C nomor 4. Nah, sehingga strukturnya adalah seperti ini. Nah, dari jawaban A, B, C, D, E kita cari struktur yang tepat yang D ya. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 20 adalah yang D. Oke, nomor 21. Nah, senyawa turunan benzina dengan nama ortoklorobenzena. Nah, benzaldehid. Nah, benzaldehid. Nah, ini bisa kita tuliskan terlebih dahulu ya, benzaldehid. Nah, benzaldehid. Nah, benzaldehid ini suatu benzena dengan rumus ya dengan gugus COOH, COH. Nah, berarti di sini kita tuliskan COH ya atau CHO juga boleh. Nah, kemudian di sini ada gugus yang lain berupa kloro atau Cl. Nah, Cl-nya ternyata dia posisinya adalah orto, di mana posisi orto ini adalah posisi substituen berada nomor 1 dan nomor 2. Nah, karena di sini COH berada ini nomor 1 ya, karena dia lebih prioritas, maka ini nomor 2, maka Cl berada di sini, gitu ya. Nah, dari A, B, C, D, E ini jawabannya adalah yang E ya. Nah, yang ini. Oke. Kemudian nomor 22. Kegunaan senyawa turunan benzena dengan rumus struktur seperti di bawah ini. Yang A adalah bahan dasar TNT, yang B bahan disinfektan, yang C bahan pengawet makanan, yang D bahan dasar pengawet kayu, dan yang E adalah bahan dasar pembuatan warna zat warna diazo. Nah, itu ya. Nah, ini adalah jawabannya adalah yang C ya, pengawet makanan ya. Nah, kemudian nomor 23. Nah, berikut ini beberapa kegunaan dari benzena. Yang pertama, bahan peledak, kemudian bahan dasar pembuatan warna diazo, bahan pengawet makanan, antiseptik, dan juga obat penghilang rasa sakit. Nah, pertanyaannya, kegunaan senyawa benzena dengan rumus seperti di bawah ini, ya, sesuai dengan nomor. Nah, ini kita harus tahu dulu ini senyawanya apa dulu. Nah, ini adalah punya substituen NO2 sebanyak 3 dan juga CH3 ya. Nah, ini dari kedua substituen yang berbeda ini kita harus tentukan dulu ya dia lebih prioritas siapa? Ternyata lebih prioritas si CH3. Maka benzena dengan adanya gugus CH3 ini berperan sebagai rantai utama, dan NO2 ini sebanyak 3 ini berperan sebagai substituen ya, substituen. Maka di sini untuk benzena dengan adanya gugus CH3 ini adalah toluena ya, toluena. Dan NO3-nya ini ya, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi namanya di sini adalah 2,4,6 trinitrotoluena atau lebih sering kita kenal sebagai TNT ya. TNT itu adalah sebagai dasar pembuatan bahan peledak ya. Ya, jawabannya adalah yang nomor 1. Nomor 1 ini berada pada option A ya. Jadi nomor 23 jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 24. Nah, nomor 24 ya. Nama untuk senyawa berikut adalah, nah ini ya. Nah, ini ada gugus Cl dan gugus NO2. Nah, NO2. Nah, Cl dan NO2 ya, ini dia merupakan dua substituen ya, dengan urutan prioritas yang berbeda. Nah, di mana Cl dengan NO2 ini lebih prioritas si NO2. Maka karena lebih prioritas si NO2, maka ini NO2 berada pada C nomor 1 dan ini berada Cl berada pada C nomor 2. Sehingga ini adalah posisi orto ya, orto. Kita tuliskan O. Kemudian ada Cl ya. Berarti kita tuliskan ortokloro dan induknya adalah benzena dengan adanya NO2 ya, yaitu nitro
nitrobenzena ya, nitrobenzena. Jadi namanya adalah ortokloronitrobenzena. Dari option yang jawabannya ortokloronitrobenzena adalah yang E ya. Nah, kemudian nomor 25, struktur kimia dari senyawa paradiklorobenzena. Paradiklorobenzena. Para ini merupakan posisi substituen pada nomor 1 dan nomor 4. Nah, dikloro berarti dia di sini Cl ya. Nah, kita bisa cari di sini ya yang posisinya substituen pada nomor 1 dan 4 adalah kalau ini 1 dan 2, ini 1 dan 4 ya. Ini 1 dan 4. Jadi jawabannya yang B. Ini hanya satu saja berarti salah. Ini salah. Ini 1 dan 3, ini salah. Ini hanya satu Cl saja berarti salah. Jadi jawabannya yang benar adalah B ya. Oke, ya baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal yang uraian. Nah, langsung saja ke pembahasannya nomor 26. Jelaskan perbedaan senyawa aldehid dan keton dengan adanya identifikasi menggunakan Fehling dan Tollens. Nah, berarti jawabannya di sini untuk nomor 26. Ya, nah kita tahu bahwa senyawa aldehid ini bisa bereaksi dengan Fehling, ya, menghasilkan endapan merah bata. Sedangkan keton di sini tidak bisa bereaksi dengan Fehling. Jadi di sini bisa kita tuliskan ya aldehid atau RCOH, RCOH ini plus Fehling ya, Fehling ini saya singkat aja ya Fehling. Nah, di sini hasilnya adalah endapan merah bata, nah, gitu ya. Nah, sedangkan keton ya RCOR, nah ini ya RCOR. Nah, sebentar. Nah, ini kok ini ya. Nah, ini gini aja. R. Nah, ini dia jika bereaksi dengan Fehling, ini tidak dapat bereaksi, berarti kita tinggal dicoret. Nah, kemudian untuk yang Tollens berarti sama ya. RCOH, nah RCOH bereaksi dengan Tollens, kalian tuliskan Tollens ya, jangan T saja. Ini saya singkat biar lebih singkat videonya. Sehingga di sini untuk yang aldehid itu bisa bereaksi dengan Tollens menghasilkan endapan cermin perak ya. Nah, di sini kita tuliskan cermin perak. Nah, cermin perak. Sedangkan untuk yang keton dengan Tollens ya, RCOR. Nah, ini dengan Tollens tidak dapat bereaksi, maka ini tinggal kita coret gitu ya. Itu untuk nomor 26. Kemudian nomor 27, tulis rumus struktur dan nama senyawa yang merupakan isomer dari C5H12O. Nah, ini bisa kita tentukan terlebih dahulu C5 ya untuk nomor 26 ya. Untuk nomor 26. Nah, C5 H12O, ini kita tentukan dulu. Dia merupakan senyawa yang memiliki gugus fungsi apa? Ternyata di sini dia memiliki gugus fungsi alkohol dan juga eter ya, eter. Nah, jadi kita bisa tuliskan untuk isomernya yang alkohol dulu, jumlah C-nya 5 ya. Nah, 3 4 5. Nah, 5 kemudian di sini ada OH. Nah, OH. Nah, begini ya. Nah, ini C-nya 5 hanya 12 O. Nah, ini hanya tinggal nanti dilengkapi. Ini yang pertama. Kemudian namanya adalah pentanol ya, pentanol karena netral ini ya, berada pada ini netral normal. Kemudian ini tinggal kita ubah ya, Nah, 2, 3, 4, 5. Nah, OH-nya tinggal kita ubah di sini ya. Nah, kita ubah di sini. Kemudian ini 2 pentanol ya, 2 pentanol. Nah, untuk 3 bisa nggak 3? Bisa ternyata ya. 3, 4, 5. Bisa nggak kalau 3 di sini? Oh, bisa. Nah, sehingga di sini namanya adalah 3 pentanol. Nah, ini masih bisa lagi ya, dicari lagi di mana ini kita ubah ya. Nah, ini kita ubah di sini. Kita jadikan sebagai cabang ya, Oke, nah yang ini saya hapus ya untuk menuliskan strukturnya.
Ya. Jadi ini tinggal kita cari ya. 4. Nah, kemudian ini OH ya, OH. Dan di sini CH3. Nah, ini bisa. Nah, ini dibuat strukturnya seperti ini dengan adanya C sebanyak 5, H12 dan O. Seperti itu ya, agar tidak terlalu panjang. Yang penting kalian paham dari soal nomor 27 maksudnya bagaimana. Oke, langsung saja ke soal nomor 28. Nah, ini bisa kalian tuliskan juga ya di kolom komentar, silahkan untuk nomor 27 agar saya bisa tahu apakah kalian sudah paham atau belum gitu ya untuk nomor 27 atau ini ya dituliskan di kolom komentar. Oke, baik, untuk nomor 28, suatu senyawa dengan rumus molekul C5H10O dan jika direaksikan dengan reaksi Fehling tidak menghasilkan endapan merah bata. Rumus struktur dan nama senyawa tersebut adalah, nah ini ya, karena dia tidak menghasilkan endapan merah bata, ya. Ini untuk C5H10O, ya. Ini kan ada dua kemungkinan, apakah dia aldehid atau keton. Nah, karena dia tidak bisa menghasilkan endapan merah bata, otomatis dia merupakan keton, ya. Nah, keton dengan adanya C sebanyak 5 ya, 5, berarti ini namanya adalah pentanon ya, pentanon. Nah, ini jawabannya adalah pentanon. Kemudian nomor 29 yang A. Gambarlah struktur kimia dari yang pertama orto-iodobenzena. Nah, yang A ini berarti kita tuliskan ya. Nah, benzena seperti ini ya. Iodo, iodo ini ya. Oh, ini maksudnya orto diiodo ini maksudnya ya, diiodo. Nah, diiodo. Jadi ini misalkan di sini I ya, I yang pertama. Nah, karena orto berarti ini I yang kedua gitu ya, itu benzena. Kemudian yang B meta dibromo, ini harusnya dibromo benzena. Ini yang A, kemudian ini yang B. Nah, benzenanya kita tuliskan terlebih dahulu. Ya, kemudian meta. Nah, kalau posisi meta berarti nomor 1 dan nomor 3 ya. Nah, di sini BR ya, BR, di sini BR. Nah, gitu ya. Oke, langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lengkapi tabel berikut ini ya. Nah, kita lihat di sini untuk C6H5BR ya. Nah, ini adalah rumus strukturnya kita gambarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada gugus BR. Nah, ya, untuk namanya, untuk nama iupaknya ya, nama iupaknya adalah bromobenzena, sedangkan nama trivialnya adalah fenil bromida. Nah, sedangkan ini untuk metilbenzena kita tahu ya atau toluena, kita tuliskan strukturnya seperti ini ya. Nah, ini CH3 ya. Nah, CH3. Tinggal kita tuliskan C6H5CH3 gitu ya. Nah, kemudian untuk NO2 ya, benzena dengan adanya NO2 ini namanya adalah nitrobenzena ya, nitrobenzena. Nama iupak dan trivialnya sama ya. Tinggal ini kita tuliskan C6H5NO2. Iodobenzena. Nah, iodobenzena strukturnya seperti ini ya. Nah, ini I. Nah, gitu ya. Tinggal ini C6H5I. Kemudian fenol. Fenol strukturnya benzena dengan adanya gugus OH. Nah, seperti itu ya. Dan terakhir adalah nomor 30 di sini. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi dan nama senyawa yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, ini adalah reaksinya ya. Ini C3H7COOH ya. Nah, C3H7COOH. Nah, ini merupakan reaksi esterifikasi. Nah, plus itu CH3 OH. Nah, OH. Nah, H2SO4 ini berperan sebagai katalis. Nah, katalis. Nah, hasilnya apa? Tinggal kita gabungkan di sini ya, hanya ini berpindah. C3H7 COOCH3. Nah, ini berpindah posisinya bertukar dengan yang ini plus H2O. Nah, ini adalah reaksi esterifikasi gitu ya. Baik, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian bisa subscribe channel Smart Kimia ini ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.